Ini adalah ikan glowfish, saudara, atau ikan cahaya dengan warna-warna yang cantik, beraneka macam warna. Ya, mereka terlihat anggun, ada di dalam akuarium ini menghiasi akuarium. Ya, saudara, dari manakah mereka memperoleh warna-warna yang cantik? Apakah berasal dari dirinya sendiri? Ternyata tidak, saudara ya. Mereka mendapatkan warna-warna yang cantik ini karena mereka mendapatkan terang sinar. Ya, lalu saya ingin memperlihatkan sesuatu, saudara. Ya, ikan-ikan glowfish tadi, ketika cahaya lampu saya matikan atau saya redupkan, mereka akan berlaku seperti ikan-ikan yang panik, berlari ke sana kemari tanpa arah yang jelas, menabrak segala sesuatunya, ya. Dan kalau cahaya itu saya matikan atau saya redupkan dalam jangka waktu yang agak lama, maka warna-warna cantik tadi yang kita lihat semakin lama akan semakin pudar dan semakin pucat. Ya. Saudara, bukankah Kristus mengatakan bahwa setiap kita yang ada di dalam Dia, kita adalah terang dunia. Terang yang kita peroleh bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi terang yang kita peroleh berasal dari terang Kristus. Dan ketika kita hidup menjauh dari terang itu, kita hidup di dalam kegelapan, seringkali kita juga berlaku seperti ikan glowfish tadi. Ya, kita berlaku seperti orang panik dalam mengambil keputusan. Seringkali kita dalam mengerjakan sesuatu kita tabrak sana sini tanpa kita pedulikan sekeliling kita. Ya, seringkali kita berlaku seperti itu. Oleh sebab itu, tetap tinggal di dalam terang Kristus. Jangan jauh dari terang Kristus. Karena hidup kita akan semakin tenang dan semakin damai. Bahkan hidup kita akan terlihat semakin cantik kalau kita hidup di dalam terang Kristus. Seperti glowfish tadi, saudara. Ya. Dan terang Kristus yang ada dalam setiap kita itu punya fungsi, punya tujuan, saudara. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang Kristus yang ada dalam setiap kita untuk menunjukkan bagi semua orang tentang perbuatan baik kita, agar mereka memuliakan Bapa yang di surga. Ya, kalau kita memiliki terang Kristus, hendaklah apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, perbuatan-perbuatan baik dan memuliakan nama Tuhan, sehingga banyak orang boleh mendengar dan memiliki berita tentang keselamatan bagi hidupnya sendiri. Bukankah juga setiap kita juga adalah produk-produk keselamatan yang diberitakan atau yang diteladankan oleh orang-orang generasi di atas kita terdahulu? Kita boleh ada saat ini, kita boleh bersyukur memperoleh keselamatan karena ada orang-orang yang mengambil bagian untuk menampilkan terang Kristus melalui kehidupannya. Dan kita menyaksikan itu sehingga kita percaya dan kita juga memuliakan Bapa yang di surga. Sebab itu demikian juga dengan setiap kita. Biarlah hendaknya kita juga menjadi suratan yang terbuka. Kasih Kristus itu semakin nampak melalui setiap kita. Terang Kristus itu kita bagikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Sehingga mereka juga melihat dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Ada sebuah ungkapan yang baik sekali yang pernah saya baca. Demikian, bukankah Kristus datang untuk menyelamatkan semua orang? Lalu mengapa keselamatan itu kamu jadikan sebagai milik pribadi? Ya, artinya keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, tujuannya juga agar kita menceritakan itu bagi generasi-generasi selanjutnya. Bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus, agar mereka juga memperoleh keselamatan yang sama. Kristus tidak hidup lagi sejaman dengan kita saat ini. Dia ada di surga saat ini. Roh Kudus yang tinggal bersama-sama dengan setiap kita saat ini, memberikan kita kemampuan untuk kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan biarlah terang Kristus itu terus nyata melalui setiap kita. Kalau saudara bertanya bagaimana biar kebaikan, perbuatan baik itu nyata bagi semua orang. Saudara, hal yang sederhana yang mungkin kita temui sehari-hari. Mungkin kita seringkali dihinakan. Mungkin seringkali kita disepelekan oleh orang lain. Dan standar bagi dunia ini ketika kita dihinakan adalah kita lakukan pembalasan yang setimpal. Ya,
Tapi standar Kristus adalah ketika engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Ketika engkau difitnah, doakan orang yang menyakitimu agar mereka diberkati. Demikian standar Kristus. Standar Kristus adalah kasih. Nyatakan kasih bagi banyak orang melalui kehidupan kita, melalui perbuatan kita sehari-hari, biar mereka boleh mengenal keselamatan Kristus dan Bapa kita di surga dimuliakan melalui setiap kita. Kiranya pada hari ini Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita melakukan segala sesuatu. Yes.